Ini jangan-jangan pertanyaannya aja nggak paham yang bertanyanya. Oh, betul, itu tadi Ustadz Ali. Yang sedang ditanyakan itu percaya bahwa jin itu ada atau memang percaya tentang menyembahnya? Silakan Pak Glenn ditanggapin. Dalil sederet disampaikan juga percuma juga ini kalau nggak nyambung. Ya Ustaz, kan makanya saya bilang gini, kalau kamu yang yang menyembahnya, umat Islam jangankan ke iblis, ke malaikat aja tidak mau menyembah. Apalagi ke iblis, kalau kamu yang itu tanyakan. Tapi yang kita bahas, percaya apa enggak? Kalau percaya kami ada gitu. Aneh memang. Percaya nggak kalau iblis itu ada? Kita tanya, percaya nggak kalau iblis itu ada? Nanti dia bilang percaya, oh berarti kamu nyembah dia berarti. Lucu. Dia nggak percaya jin, tapi iblis percaya nggak iblis sama iblis? Oh, diganti anaknya yang jawab. Lanjut. Pintar anaknya menjawab. Rata-rata koplak ya. Sudah. Coba Bang. Itu pertanyaan Bang Alif, simple. Percaya tidak ada iblis? Ini cerdaskan anaknya ini. Ya kalau biasanya bapak yang cerdas. Ya, iblis itu ada, tapi tidak percaya kepada dia. Kenapa Bang? Memang iblis itu ada. Siapa yang ciptakan iblis? Iblis itu tidak diciptakan. Kenapa harus iblis diciptakan? Siapa yang menciptakan iblis? Kalau saya tanya balik sama kamu. Gini loh ya. Ini kok siapa yang menciptakan? Ya, oke. Kamu loncat-loncat, tapi karena Islam itu ajaran sempurna, bisa jawab. Tidak ada sesuatu selain Allah itu ada sendiri, gak ada. Kalau ada sesuatu tidak diciptakan, berarti ada Tuhan dua. Nanti ada dua yang kekal, tidak ada awalnya nanti. Bisa dituhankan nantinya. Tapi kalau dalam Islam ada dua, ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta, berarti Allah. Selain Allah, makhluk diciptakan, termasuk jin. Kalau jin tidak diciptakan, masa ada sendiri? Seperti Allah, kan tidak diciptakan Allah tuh. Tidak ada awalnya. Maka disebut kholik, pencipta. Nah kalau jin tidak diciptakan, tapi ada. Loh, gimana coba? Ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah berarti. Padahal segala sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan. Tidak mungkin muncul sendiri gitu loh. Silakan. Begitu ya. Saya mau bertanya lagi, boleh ya Pak Ustadz? Yang lain? Boleh. Tentang 72 bidadari. Gimana itu, boleh terangkan? Itu kan kalau kita pakai riwayat, itu kan doif. Ya. Jadi tidak penting kayak gitu itu. Yang jelas kita punya istri. Ada sampai 70 itu. 72 gitu itu. Kalau kita rutin hadisnya, ya karena memang ini bukan hadis yang jamid ya. Ya, kan terbagi menjadi 4. Ada jami, Bukhari, Muslim. Ada Sunan Abu Dawud, Ahmad, Nasai, Tirmidzi. Ada musnad gitu. Coba kamu kalau kita bahas secara Islam, hadis-hadis kayak gitu itu. Ya. Itu tidak kuat. Nah, yang kuat itu justru kita mempunyai istri, bidadari. Yang mana istri kita di dunia itu menjadi bidadari. Ya, gitu. Tapi kenapa harus ada itu ya, ke 72 bidadari itu? Ya makanya. Nah, masalah nanti ada beneran tidak masalah. Tapi kalau kita pakai hadis, ingat hadisnya itu doif ya. Gitu aja. Nanti kalau ada beneran, ya tidak masalah. Kan enak. Kalau bicara hidup kekal itu tidak pantas itu. Loh kenapa? Pantas. Gimana? Maksudnya
Kalau Ini berbicara ini di karena bertanya apa ngotot berbicara ini? Ini bertanya apa ngotot ini? Kalau ditanya balik gimana? Biarkan, ini? biarkan Ban Ben. Biarkan. kan saya yang Ini bertanya. langka ini loh ini. kadang-kadang agak lucunya kawan-kawan Kristen itu, iya begini, izin nyambung sedikit ya. Dalam pengajaran Silakan. Islam, jangan kau gabungkan ke pengajaran Kristen. Oh gitu Itu ya. dulu poinnya. Oh, Lah justru kehidupan yang kekal di dalam surgamu itu kan kosong malah. Yang ada cuman setiap hari beribadah, kerja memuji Tuhan. Kan gitu. iya, Surgamu kan? iya, iya, Lah, benar. itu surgamu kan kayak gitu. Ya beda dengan surganya umat Islam. Surganya umat Islam itu hasil jeripayah kami di sana bahagia bersama keluarga, mendapat pasangan. Kalaulah menggunakan hadis yang tentang 72 bidadari itu, misal dalam satu riwayat itu dari orang para mujahid, orang jihad, ya biarkan mereka tidak masalah. Mau dikasih 100 juga alhamdulillah. Apa yang jadi masalah? Kalau Kristen kan udah lupa, istri udah nggak punya, pasangan nggak ada, yang ada malah dikawini sama Tuhannya. Wis, Dikasih istri sama Yesus, di terjemahan bahasa Indonesia malah dihapus. tidak. 100 kali tidak ada. lipat tuh. Ada 100 kali lipat tuh dikasih istri. 100. Hidup yang kekal itu harus memuji Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya di dalam Ada dunia percintaan. dalilnya. Anda dikasih 100 istri. Wis, Kalau Kristen itu di dunianya udah ditebus, kerjanya nanti di surga. Biar beribadah, muji-muji Tuhan terus. Kayak malaikat gitu kan, konsepnya dibalik. Nah, udah gitu kan dikawini sama Tuhan gitu loh. Udah gitu. Ya itu konsepmu. Kalau kami ogah lah. Dikawini sama anak domba. Mana ada yang mau umat Islam? Mendingan sama Gini. bidadari. Iya gini Ustaz Alif. Jadi kita ya secara logika saja ya, baik dengan dalil, nyambung kalau Islam itu. Sekarang definisi surga itu apa? Jannah, taman, keindahan, kenikmatan, kesenangan. Kebalikan dari jannah, taman, surga, neraka. Neraka itu api, berarti siksaan. Dua-duanya ini balasan bagi manusia di bumi. Oke, saya di bumi ibadah, taat kepada Allah. Ya balasannya kenikmatan. Oh, saya membangkang, bermaksiat, menyekutukan Allah. Balasannya siksaan. Ini enggak. Di dunia suruh ibadah, nanti lebih-lebih di surga ibadah lagi. Seperti malaikat katanya. Kan enggak nyambung. Ya seharusnya sesuai dengan definisi. Ya, kalau kita di dunia ibadah, balasannya nikmat. Kan seharusnya gitu. Kalau kita membangkang, balasannya siksaan. Sebagaimana dalam Bible. Bagi orang-orang yang keji, pembunuh, banyaklah. Mereka masuklah kalian ke sungai yang menyala api. Lautan menyala api. Coba bagi orang pembunuh, kan cocok. Berarti Iya, mereka kalau- balasannya siksaan. Kalau tidak bertobat, Hah? itu Iya. yang Iya. Makanya Yesus menceritakan surga itu biasanya pakai perumpamaan. Surga itu bagaikan 10 gadis, yang 5 bodoh. Nah, itu ya. ya itu perumpamaan ya itu harus Enggak, ada. gini. Oke. Kalau di surganya- Tunggu bang. Perumpamaan itu supaya kita ada rangsangan tertarik. Kenapa kok Yesus memberi perumpamaan gadis-gadis bodoh dengan pinter, sama seperti umat Islam. Ketika orang Arab di Mekah itu tidak ada air sama sekali, maka diberi kegembiraan surga itu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga yang mengalir sungai-sungai. Nah, kan kita tertarik langsung. Jadi Tuhan menceritakan surga itu sesuai dengan keadaan kita biar kita tertarik. Makanya Yesus memberitakan seperti 10 gadis. Nah, yang 5 bodoh, yang 5 pintar. Memang itu perumpamaan supaya kita tertarik kan gitu. Ya, silakan. Oke, saya sedikit Boleh sedikit saya masuk satu dalil ya? Boleh ya teman-teman? Enggak, Satu Bang Benny saya sedikit saja. Ya, Satu silakan. detik. Oke.
kalau kita bicara tentang masalah ibadah di sini udah ibadah, di sana ibadah, capek bang, capek. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba abang, dari pagi sampai pagi lagi, haleluya, haleluya, capek bang. Bisa-bisa pelo tuh, menyon tuh mulut. Lanjut. Jangan. Kalau memuji Tuhan itu tidak ada yang capek, Bang. Oke. Tidak merasa capek sama sekali karena memuji Tuhan itu datang dari hati, mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada rasa capek sama Gak capek sekali. gimana? Wong kamu 1 minggu Enggak. sekali. Kami aja 5 kali sehari. Us, Gak capek. siapa bilang 1 minggu sekali? Coba, ada nggak Siapa setiap hari bilang? kamu ibadah gimana? Iya, Kalau Islam, kalau saya terbukti setiap hari ibadah dari hari Seminggu sampai ulang minggu, saya ibadah. Bang Delbo. Bang, Kita kan Minggu Raya ibadah. Baru hari-hari yang biasa-biasa ibadah ke rumah ibadah gimana? Kerumun-kerumunan, Ibadah. nyanyi-nyanyi. Ibadah. Ibadah nyanyi-nyanyi itu orang tidak dibayar pun mau nyanyi-nyanyi itu. Bukan Kalau kita ada menyanyi kayak untuk gitu. Tuhan kita dibayar, upah kita di surga. Jadi bicara soal upah ya. Bicara Iya. soal upah ini ada nih. Matius Dapat 19:29 nih dalil nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Bang. 100 kali lipat dan Halo, akan Assalamualaikum. memperoleh hidup yang kekal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau bisa tidak kalau orang berbicara itu diam, Petra? Bang, ada beredar foto, katanya foto Sri itu Bang ya. Kayak mana itu? Kok senang kali ya dengan berita-berita fitnah, hoax. Gimana? Aku kan tanya Pak Dalbo. Saya katakan itu hoax. Jadi bukan tempatnya di sini untuk dibahas. Di dalam ajaran kami Muslim dilarang menggibah sesama saudara sendiri, ibaratkan kita memakan bangkai. Jadi kalau kamu membawa isu ke sini, mending turun aja. Karena kami Tidak. ada larangan untuk begini. Tidak Anda boleh. tunggu dulu. Terserah, tetapi Anda harus bertanggung jawab maupun di sisi hukum. Karena ini menyangkut nama kehormatan orang lain. Aku nanya Bang. Udah. Makanya saya Kita katakan tanggapi itu hoax. secukupnya. Hoax ya. Iya, tanggapi secukupnya. Kalau mau bahas ini mendingan suruh dibawa aja gitu. Mengalihkan topik aja. Ya, lanjut. Soal tadi Silakan. Assalamualaikum Bang Pikai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia sengaja mengalihkan sebab melihat kita naik ya. Jangan nani Bang Petra, jangan kaget. Saya tidak makan orang, apalagi makan Tuhan. Saya manusia biasa. Bukan mengalihkan Ustaz. Oke. Ini ada dialog di sini Bang Petra ya. Sabar Bang Petra. Bang Petra. Ini kan dibahas Bang di Petra. Kan Dengarkan. Ini ada dialog di sini. Ini kawanmu lagi dialog nih. Ya, silakan lanjut, Bang Glenn. ya gimana tadi tanggapannya? 100 kali lipat. Tunggu dulu Bang Ben, biarkan dulu Ustaz Tata. Silakan Bang Glenn. Mana? Apalagi yang Anda mau tanyakan? Aku ke sana dulu ya menasihati mereka ya. Ya nasihati. Saya belum ngomong, sudah mau lari. Capek kali aku yang dari tadi lapar mau makan orang nih. Silakan. Ngomong sudah, kalau mau ngomong. Ya silakan Bang Glenn. Tadi ada yang mau ngomong juga tadi. Ya silakan, kalau masih mau bertanya silakan ke Ustaz Tata. Sebelum kamu ditanya, silakan. Mau diskusi adem boleh, bentuk-bentukan boleh. Silakan. Jadi seperti itu ya Pak, kalau di
hidup yang kekal di agama Ustadz itu ya seperti itu ya. Beda lagi dengan saya kan. Kalau kamu gimana? Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita itu mau memuji Tuhan di dunia ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, raga, upah kita di surga itu Tuhan sediakan tempat di surga itu tidak terbilang. Tempat ibadah juga gitu. Jadi surga itu Iya. tempat ibadah gitu. Iya, Gini loh Bang. Sekarang gini ya. kita dapat mahkota. Iya, kita juga emas semua. Barang itu udah ada, perunggu gak ada, emas semua, piring-piring itu emas. Tapi Karena kita memang tidak hidup balasan. lagi, kita tidak hidup lagi secara dunia atau apa, Iya. secara apa. Kita hidup di surga itu tidak ada lagi bilang suami istri, tidak ada lagi itu seperti itu. Oke, tak kasih contoh Bang. Hanya di Gini, dunia Bang. saja. Iya, tak kasih contoh gini. Karena surga itu tempat kenikmatan. Ketika kita ditanya, kenikmatan seperti apa tahta? Loh, coba kita bayangkan di dunia. Punya makanan yang enak-enak, seneng nggak? Seneng. Ribuan kali lipat di surga itu. Kalau punya rumah seperti istana, seneng nggak? Seneng. Tuh, di surga istana semua rumahnya itu. Kalau di dunia punya istri itu cantik gitu tuh ya, seneng nggak? Bahagia nggak? Iya. Apalagi di surga, bidadari malah istri kita. Nah seperti itu. Jadi tidak bedanya kalau istri kita di sini biasa, nanti tidak ada istri jelek di surga itu gitu loh. Ya, bahkan kalau kita tuh tidak seperti itu, di surga apa punya mulut? Punya maaf ya, punya kemaluan. Nah, itu kan kalau memang punya, dah aktif dong nanti. Padahal kata Yesus, ini saya minum terakhir bersama kalian. Hingga nanti kita minum bersama lagi di kerajaan surga. Yesus saja minum. Kata siapa seperti malaikat tidak minum? Gitu. Yesus misalnya ya, tidak menikah. Tidak masalah. Karena dia dijamin masuk surga. Pasti menikah, wajib menikah, punya istri dia. Karena para nabi. Oh, kalau Yesus bukan nabi, kalau di agama Pak Ustadz mungkin Yesus nabi. Kalau di saya dia Yesus Tuhan. Yesus nabi Dia di juru Markus. selamat. Oke. Yesus nabi Markus 6 ayat 4, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21 10. Nabi dia. Di Lukas 2 ayat 11 saja saya mau kasih ayat sama kamu itu saja. Tidak dibilang oleh siapa-siapa, tapi itu dibilang langsung oleh malaikat. Oke. Baca saja itu. Ketika Yesus ditolak ya, dalam Markus 6 ayat 4, kan dia ditolak, diusir dia. Lalu dia mengatakan, beginilah seorang nabi, wajarlah diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Dia ngaku nabi. Kalau menurut kamu dia bukan nabi, ya udah bohong berarti Yesus itu. Malaikat saja sendiri yang bilang dia itu Tuhan. Ya, tapi tidak punya dalil. Masa ada Tuhan coba. Nak punya dalil gimana? Tuhan mempunyai Tuhan itu gimana? Kalau Yesus salah Tuhan, pengertian itu. Oke, sekarang gini. Yang namanya Tuhan itu ajarannya dari dirinya kan? Tidak mungkin dari pihak lain kan? Nah sekarang ajaran Yesus dari mana? Tuhan itu cuma mengajarkan yang benar. Ajarannya Yesus dari mana? Kalau dia Tuhan pasti dari dirinya sendiri. Pertanyaannya dari mana ajaran dia? Dia itu datang di dunia ini ajaran menjelma dia sebagai dari mana, Bang? Ajaran. Kalau Nabi Muhammad ajarannya dari Allah. Kan penyampai firman dia. Kalau Yesus Yesus itu dia berkonosis sebagai manusia. Dia memberitakan firman. Gini loh Bang, biar nyambung ya. Ajaran Nabi Muhammad itu dari Allah. Karena dia seorang nabi, utusan. Utusan itu apa? Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Berarti ajarannya para nabi itu dari Tuhan. Nah, ajaran Yesus kan Tuhan dia. Dari mana? Ya dia sendiri. Oke, pakai dalil. Karena saya menemukan Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Nah, sekarang kalau dia itu Allah sendiri, dia yang Allah sendiri itu dia Allah bukan sendiri. Bukan dari diriku. Berarti dari mana? Bukan dari karena diriku dia sendiri. dengar dulu ya.
dia berkondisi sebagai manusia di dunia ini. Enggak, Tapi pakai dia tanggung jawab. dia Tanggung Allah jawab itu dulu. masih di surga itu Allah. Di Tunggu surga dia dulu. juga. Kata Ya, kamu, ya. ajaran dia dari dirinya sendiri. Pakai dalil. Karena yang Ya, saya ya. temukan bukan dari dirinya. Silakan. Dia itu menjelma sebagai manusia di surga, di bumi. Tapi dia itu adalah Allah. Saya tidak nanya itu, Bang. Yang namanya Jadi- Tuhan itu Afwan, pasti Ustaz. ajarannya Ana dari izin dirinya. turun ya, ada telepon. Oh ya ya ya, Ustaz. Afwan, Makasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Tata. Iya. Ayo silakan. Ya, kalau tidak pertanyaan saya izin dong, abangku. Oh ya ya, silakan. Aku Bang. Saya nyimak, Bang. Saya senang kalau ada Bang Alif. Karena saya suruh dia bertanya, ternyata hanya monolog. Jadi baik kita saling inilah menjabarkan kan kita. Sesungguhnya Tuhan yang disembah oleh Yesus ini manusiakah atau bukan? Jadi yang menarik di sini yang saya dengar, memuliakan Tuhan di dunia adalah jaminan hidup yang kekal. Selama saya membaca Bible, tidak pernah Allah berfirman bahwa menuhankan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Bahkan ketika beriman katanya yang memuliakan Tuhan, apakah dengan beriman 2 Korintus 12 nomor 3 terkutuklah Yesus, Galatia 3 nomor 13 terkutuklah dia yang digantung pada kayu, itu adalah memuliakan itu. Itu bagi kita sebagai manusia itu penghinaan yang terbesar di muka bumi. Kalau sampai otoritas yang tertinggi yaitu Tuhan pun dihinakan oleh manusia. Tetapi mulia bagi mereka. Sebab itu Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 8 dan 9, 15 nomor 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Siapa dia? Kristen. Percumalah mereka beribadah kepadaku sementara yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah manusia. Jadi Bang Glenn, memuliakan Tuhan itu, ini logik kita sebagai manusia saja ya. Kalau kita memuji, saya ini memuji Ustadz Tata. Luar biasa kan beliau ini. Apalagi penyampaian tentang keimanan Islam, Al-Quran, dan konfirmasi Bible. Saya memuji beliau, jangankan terkutuk sebagai manusia ini. Kalau ada uang saya, bahkan saya kasih uang. Nah sekarang, ketika Yesus pun yang mengaku telanjang, kesian di Yohanes, di Matius 25 nomor 36. Ketika di Matius 27:30 diludahi dia, dipukul kepalanya dengan bambu. Haleluya bagi kalian, memuji Tuhan katanya. Padahal yang tertuang narasi dalam Bible itu adalah penghinaan kepada manusia Yesus ini. Maka datang kami mengasih tahu, Glenn, memuliakan Tuhan itu, memuji Tuhan yang besar seperti Nehemia 8 nomor 6 itu, bukan dengan beriman, terkutuklah dia yang digantung pada kayu. Ya, jadi Yesus, kalau diasumsikan kemudian menjadi Tuhan, sampai kiamat pun hanya satu denominasi di muka bumi yang diperdebat tentang Tuhan adalah Kristen. Karena Yesus yang bertuhan tidak pernah mengaku Tuhan, apalagi kepada orang-orang yang tidak sunat. Begitu Bang Len. Jadi Tuhannya Yesus itu, Yohanes 5:37, dia laisa kami slihi sai. Tidak boleh dilihat, rupanya suaranya tidak bisa didengar. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak takluk kepada maut, kematian. Tidak boleh dilihat oleh manusia. Sopo yang mengajari kamu kemudian? Yesus itu Allah itu sendiri, Bang. Sopo yang ngajari kamu? Ya, firman Tuhan. Yesus yang ngajari atau katanya pendetamu? Silakan. Itu. Gimana? Ya, firman Tuhan sendiri. Firman Kamu tidak Gimana tahu Bang firman katanya Tuhan? firman Tuhan Yesus adalah Allah, Bang? Firman Tuhan Coba sendiri ajari yang saya dong membuat tentang saya. Bible-mu. Saya mungkin belum pernah baca. Tadi kamu bilang apa itu? Enggak, kamu yang bilang. Yesus Allah itu sendiri dengan firman Iya. Tuhan. Di mana itu? Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia berkondisi sebagai manusia di dunia ini. Apakah Untuk Allah pantas menebus tidak dapat dosa. berbuat apa-apa dari dirinya, Bang Glenn? Iya, kalau dia berbicara tidak berbuat apa-apa, dia bisa berbuat apa-apa karena dia itu Allah, semua dia bisa. Tetapi untuk menebus dosa manusia, dia rela mati di kayu Tidak salib. usah kemana-mana dulu. Sekarang apakah Allah tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa. Saya tanya Nah, balik di sama Yohanes kamu. 5:30 kata Yesus, Allah aku itu- dengarkan dulu karena saya pakai ayat. Di Yohanes 5:30 kata Yesus,
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang kudengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Kalau Dia saya itu bilang siapa itu? kehendaknya dia Ustadz Tata, pasti Ustadz Tata bukan pikai gitu. Dia itu Bapa Sebab dia sendiri. coba kamu baca di Yohanes 5 nomor 26, apa kata Yesus, Bang? Iya. Bapak punya hidup sendiri, demikian juga anak punya hidup sendiri. Jadi mereka punya hidup masing-masing. Ini kata Yesus. Siapa kemudian yang mengajari kamu Yesus itu Allah itu, Bang? Yesus, kamu yang salah pemahamannya. Coba kalau saya salah, Wahyu 22 nomor 18 dan 19 tidak boleh dikurangi dan ditambahi firman Tuhan dalam Bible itu. Oh, Kalau kamu sekarang mengubahnya menjadi bahasa Korea dan kamu pura-pura menjadi orang putih, padahal faktanya kamu adalah orang hitam, bagaimana kita mau mentafsir ayat Indonesia yang sudah jelas? dia itu adalah Allah sendiri. Bapak itu bukan punya anak, tapi dia itu Kok hanya itu sendiri. balik-balik, Bang Glenn? Coba satu aja ayatnya, Iya. Bang. Silakan. Di mana Yesus bilang, aku adalah Allah itu sendiri, gitu. Tetap Iya. fadl. Saya kasih tetap kamu tidak percaya. Indah, di mana itu? Di mana tertulis? Kok saya tidak percaya? Ayo, Kamu pakai ayat juga. ya tafadhol. Di mana Yesus bilang dia Allah itu sendiri? Tafadhol, Bang Glenn. Dia itu hanya berkoneksi sebagai manusia di dunia ini. Kok malah balik-balik? Bapak itu Kenapa tidak ada suara anak. kamu semakin tenggelam? Dia tidak ada Kamu belum anak. makan ya? Bapak itu sudah baru selesai makan. Bapak itu tidak ada anak. Itu cuma sebagai. Lalu siapa yang bilang Bapak itu punya anak? Yang dibahas bukan itu. Di mana kemudian Yesus bilang dia adalah Allah itu sendiri? Atau saya serahkan kepada sekolah minggu saya? Hadapi kamu? Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa kamu semakin slow, Bang? Mengantuk ya? Tidak perlu. Untuk apa, Pak? Untuk apa keras-keras bicara di sini? Bukan kita keras-keras. Memang begini suaranya saya sebagai pengikut Yesus yang menginjili pengikutnya Paulus. Begini cara saya. Supaya kamu nangkap. Dogma jangan dibawa di atas. Karena kalau kita di atas, pasti kita mencari kebenaran. Bukan doktrin. Jadi Bang Glenn, saya tidak membantah sebenarnya ya. Ketika Anda mengatakan Yesus Allah itu sendiri, saya tidak menyalahkan Anda. Walaupun pada faktanya itu memang salah, ketika di abad 2000 tahun ini yang kebelakangan ini mengatakan Allah adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Allah. Sementara konsep Trinitas yang saya pernah tahu dulu sebagai seorang Kristen, Allah itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah. Tetapi semakin naik taraf mungkin teman-teman Kristen ini semakin canggih, sehingga Yesus pun dikatakan Allah itu sendiri. Jelas dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal kata Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Yohanes 13 nomor 16, sesungguhnya aku berkata kepadamu seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau dari dia yang mengutusnya. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan demikian, bagaimana kita asumsikan lagi bahwa dia itu adalah Allah? Menurut 1 Yohanes 4, nomor 2 dan 3, hendaklah kita menguji roh-roh itu apakah dia berasal dari Allah. Mengenal Yesus yang telah diutus sebagai anak manusia, bukan sebagai Allah. Jadi, masihkah kamu betah? Tidakkah kamu melihat di mana-mana Komal diperdebatkan tentang Yesus? Padahal faktanya dia adalah manusia. Dia terangkat ke langit dengan 4 ayat pun sebagai manusia. Markus 16 nomor 19, manusia. Kisah Para Rasul 7:55, manusia. Yohanes 1:28, manusia. 1 Petrus 3 nomor 22, manusia. Dia turun dari langit pun manusia. Matius 16 nomor 27. Sementara kata Yesus, Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5:37. Iya. Sopo yang mengajari kalian itu Yesus itu Allah, Bang? Kalau Tuhan Yesus itu turun di dunia ini, kamu tidak bisa melihat sama sekali, itu tidak bisa melihat. Kalau dia tidak menjelma, kalau dia tidak berkoneksi sebagai manusia, kamu tidak mampu melihatnya.
Oh, kalau tidak Semua manusia berkognisi tidak mampu. sebagai manusia, Iya. tidak bisa Kalau dia melihatnya, terlalu- betul ya? Iya. Jadi Tidak bisa. ketika Siapa yang melihatnya dengarkan. tidak mampu melihat Ketika dia wujud sebagai manusia, menurut bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan Allah berfirman tidak menepatinya atau berkata-kata dan tidak melakukannya? Berarti pembohong besar Tuhan itu ya? Kalau Tuhan tidak pembohong itu. Apa yang dia tulis itu benar. Jangan lemas bang, saya ikut lemas, nanti kita sama-sama lapar. Kebetulan saya baru balik dari kerja, belum makan. Bisa aja. Aduh, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ikut. Silakan, Ana izin makan dulu Bang Dalbo. Silakan Ustaz. Lanjut Saudara atau aja, Bang Beni. Bang. Lanjut aja. Saya mau makan sebentar Bang Sidlik, mau makan dulu. Silakan teman. Lucu gitu loh. Jadi lapar aku sama si Glenn. Silakan, saya mau makan dulu Ya, sebentar ya. Silakan. Bismillah semuanya. Pak, ya. Ini saya sedikit dulu gitu. Dari dulu ketika Allah ingin dikenal oleh manusia, tidak pernah Allah itu turun sendiri. Ya, kalau Allah itu turun sendiri, bukan lagi samawi, pagan udah. Coba ajaran dewa-dewa itu menjelma jadi manusia. Tapi ajaran Nabi samawi. Samawi itu di langit gitu loh. Jadi manusia ingin kenal Tuhan melalui para nabi. Yesus manusia memperkenalkan Tuhan yang sama di langit. Musa juga gitu. Kok bisa? Musa berhasil. Padahal Musa utusan manusia dia. Ya. Tapi dia memperkenalkan Tuhan yang samawi, berhasil dia. Israel sampai sekarang percaya. Nabi Muhammad manusia, berhasil dia. Buktinya umat Islam seluruh dunia mentuhankan Allah. Nah kok bisa? Yesus itu Tuhan sendiri malah gagal. Diutus untuk Israel malah mau dibunuh dia. Kan tak nyambung gitu. Padahal ketika Tuhan memakai para nabi, berhasil Tuhan itu. Ya. Anehnya ketika Tuhan turun sendiri malah gagal. Dia sendiri yang babak belur. Kan lucu. Gitu ya. Lanjut. Silakan. Bang Danje. Selamat malam Bang Danje. Apa itu Bang? Izin bicara host, Ya, silakan. besarkan Oh ya silakan. profil saya. Silakan Ustaz Pak Danje. Pendeta ini. Ya. Besarkan, boleh besarkan. Ya, oke. Harus pakai dalil ya. Matius pasal 21 ayat 9 sampai 11. Berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana dari bahasa Ibrani Hoisana, bahasa Aram Osana, yang artinya selamat. Nah, selamat bagi anak Daud. Ada sholawat, ada harapan, keselamatan untuk anak Daud. Anak Daud ini siapa? Yesus. Jadi Yesus di sini masih diharapkan untuk diselamatkan. Ya, dia disebutkan anak Daud. Berarti dia bukan Tuhan karena Allah bukan manusia. Allah bukan keturunan manusia. Oke? Lalu selanjutnya saya baca terus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia. Jadi Yesus masih diberkati. Kalau dia Allah, dia memberkati. Tetapi sini Yesus masih diberkati. Berarti dia bukan Allah, bukan sesembahan. Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi dia datang dalam nama Tuhannya. Oke. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi keselamatan itu berasal dari Allah, dari maha tinggi. Termasuk Yesus yang diharapkan untuk diselamatkan. Berasal dari Allah keselamatan yang diberikan kepada Yesus. Saya baca ayat 10.
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11, dengarkan baik-baik. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi inilah Nabi Yesus. Bisa dibaca dari sana? Inilah Nabi Yesus. Tidak ada kata inilah Tuhan Yesus atau tidak ada kata inilah Allah Yesus. Memang betul Yohanes pasal 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Bagian terakhir itu. Tetapi kata Tuhan, kurios artinya Tuhan. Nah, pada Matius pasal 21 ayat 11 dia disebut nabi. Artinya nabi dia diurapi. Ya, seperti Matius pasal 16 ayat 16 dia diurapi, ya. Yang diurapi berarti diberikan tugas oleh Allah. Waktu Yesus dibaptis, turunlah roh Allah. Roh Allah artinya Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hinggap kepadanya. Lalu kedengaranlah suara dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Allah tidak turun, tetapi Allah hanya menurunkan utusannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguasai Yesus. Roh Kudus itu bisa juga disebut malaikat atau Jibril. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah gerakan roh utusan Allah, sehingga Yesus ada wahyu. Pada saat Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada, atau Yesus berbicara aku terang dunia, atau Yesus menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, itu adalah gerakan Roh Kudus yang menguasai dia. Mari kita melihat siapakah sebetulnya Roh Kudus itu. Kita melihat pada Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Ya, di sini disebutkan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Jadi di sini Roh Kudus itu adalah utusan. Artinya yang menguasai Yesus itu Roh Kudus juga bukan Tuhan, apalagi dia yang dikuasai Roh Kudus juga bukan Tuhan. Nah, mari kita melihat juga pada Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian terakhir. Sebab sini, Anda lihat bagian terakhir. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa Anda katakan bahwa Yesus dan Allah adalah sejajar, sedangkan di sini disebutkan Bapa lebih besar daripada aku. Saudara-saudaraku, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia atau firman menjadi daging. Artinya firman itu diantar oleh malaikat atau diantar Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu menguasai Yesus, dan Yesus ada wibawa surgawi, kekekalan roh Allah di dalam dia. Saya buktikan pada Galatia pasal 3 ayat 19. Yesus dikuasai oleh malaikat, ya. Galatia pasal 3 ayat 19. Begini firman Allah. Kalau demikian, apakah masuknya hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Yesus disebut perantara. Kenapa? Karena pada 1 Yohanes 2 ayat 1, Yesus seorang perantara. Jadi kalau ada firman dari Allah lewat malaikat lalu sampai kepada Yesus, artinya ada perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus dengan Allah adalah Roh Kudus atau malaikat. Jadi kesimpulannya di sini, Yesus adalah utusan dan Yesus adalah Rasul Allah. Kalau kita menarasikan di luar itu, berarti Anda telah menentang kitab suci Anda sendiri. Demikian untuk sementara, saya kembalikan kepada saudara Pakar. Mari, kecilkan profil saya. Saudara Tata, silakan lanjut. Ditangkapin aja dulu, Ustaz. Sebaiknya
Kalau ada otom yang membantah, lebih sebaiknya turunkan saja daripada mereka membantah kebenaran. Mereka akan Tuhan. Lebih baik diturunkan saja, mereka jadi pendengar di bawah. Silakan Ustaz Tata. Lanjut. Ya. Gimana Glenn? Eh, Jelas. Kalau saya itu yang diterangkan itu tidak sama dengan firman Tuhan ya, itu untuk pemahaman Bapak dia sendiri. Hai saudaraku, itu dalam Alkitab, bukan saya Iya, memang itu di firman di dalam Alkitab. menyatakan, tapi Alkitab Tetapi yang terangkan. itu untuk pemahaman kamu sendiri. Di sini kalau kamu baca di Injil Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu Tuhan Yesus sendiri, firman itu telah menjadi manusia. Kamu baca itu dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia diam di antara kamu dan terus. Oke, saya baca supaya tidak Ini jelas ditulis. Oke, saya baca. Ya, dibesarin aja dulu. Dengarkan ya, besarkan saya. Dengan Yohanes 1 Ayat ayatnya yang 14. Dengarkan baik-baik ya. Firman itu telah menjadi manusia antara kita. Jadi firman telah menjadi Firman daging. itu Kata firman itu adalah perkataan Allah yang keluar firman daripada itu Allah. adalah Allah sendiri. Itu firman Ya, itu benar, adalah Allah sendiri. Firman itu Dia itu yang adalah menjadi manusia. keluar dari mulut Allah yang dihantar oleh Firman itu Roh Kudus. dia adalah Jadi Allah sendiri. Itu firman itu ada di mana? telah menjadi Tidak manusia. ada. Ini firman itu telah menjadi manusia. Saya terangkan dulu ini. Saya terangkan dulu ini. Firman itu keluar daripada mulut Allah, tetapi firman ini diantar oleh para malaikat atau Roh Kudus. Salah begitu, Pak. Yang Salah kalau menguasai pemahaman Yesus. seperti itu, Pak. Saya berikan contoh. Salah ya, itu. berikan contoh. Bang, Dengarkan Bang. sini. Biarin baik-baik selesai ya. dulu. Pada mulanya, dengarkan sini dulu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa asli ya, disebutkan Allah adalah firman, bukan firman itu adalah Allah. Atau saya baca dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli adalah Allah adalah firman. Artinya Allah itu berfirman. Allah itu menyatakan firman-Nya kepada Yesus lewat perantara, seperti pada Galatia 3 ayat 19, malaikat perantara antara Allah dengan Yesus. Nah, di sini pada mulanya adalah firman. Ini artinya awal pertama pada saat Allah berpikir, keluarlah ide. Ide itu adalah ciptaan. Ide itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah ciptaan Allah. Dan firman itu bukan hanya kepada Yesus, tetapi firman Ini saya yang dengar putus-putus itu atau Bang Dance yang putus-putus ya? Bang Dance. Ya, sinyalnya itu mungkin. Tapi sinyalnya bagus ini. taruh kepada malaikat, sehingga malaikat berkomunikasi dengan para nabi-nabi, dan firman itu diterima oleh dari Allah. Allah menjadi manusia. Oh ya, mudah-mudahan Anda ya. Udah Silakan, melekar Bang salah Glenn. firman Tuhan katanya. Coba dengar nanti deh. Salah firman Tuhan itu. Yang diterangkan itu salah, pemahamannya salah. Silakan jabarkan, Bang. Kalau yang salah silakan. Kan di situ ditulis jelas-jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, Glenn, coba Firman lihat itu sini, Glenn. adalah Baca ini, Allah. Glenn, baca ini. Lihat sini. Glenn baca, bisa baca? Sudah tidak terlalu bagus mata saya, Bang. NRK
en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en logos. Artinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Di sini theos and hologos. Jadi di sini Allah adalah firman. Artinya Allah berfirman, bukan Bukan berfirman, Pak. firman Aduh. adalah Allah. Jadi terjemahan bahasa Indonesia terbalik. Keliru terjemahan bahasa Indonesia. Yang benar terakhir itu pada Yohanes 1 ayat 1. Theos and hologos. Allah adalah firman. Artinya Allah berfirman. Dan firman ini tidak langsung diberikan kepada Nabi, tetapi lewat perantara, yakni malaikat atau Roh Kudus. Jadi Allah tidak pernah menyelmah, bukan manusia. Ketika Allah datang di muka bumi ini, maka bumi ini akan hancur lulu. Ya, jadi Nabi menerima firman lewat para malaikat. Ya, kalau perjanjian baru kitab Anda lewat Roh Kudus. Mengerti? Kalau Anda bantah berarti Anda telah membantah kitab suci Anda sendiri. Saya bantah untuk apa pemahamannya. Kalau firman saya tidak bantah. Oke. Tapi untuk pemahamannya saya bantah. Ini Yohanes 1 Karena ayat tidak 14, sesuai dengan yaitu firman. Logos sarke, artinya firman yang dibawa oleh Roh Kudus itu masuk kepada manusia daging, ya. Ini Yohanes pasal 1 ayat 14. Bukan Allah menyelma manusia. Mana kata Allah sini? Tidak ada kata theos, tapi logos. Logos itu adalah firman yang ada kepada perantara antara Nabi dengan Allah, yaitu malaikat atau Roh Kudus. Oke. Host, kalau dia membantah sebaiknya diturunkan daripada dia membantah kebenaran. Ya. Jadi apa yang diterangkan Ini lengkap, Pak Tunggu. Dance. oleh apa yang diterangkan oleh Pak Danta itu persis seperti yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah menciptakan Isa itu dengan kalimat. Yang mana kalimat itu dibawa oleh Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus ruhana, Jibril, datang kepada Maria. Jadi Allah menciptakan Isa dengan wa kalimatuhu, dengan kalimat firman. Yang mana firman ini dibawa oleh malaikat. Berarti cocok dengan apa yang diterangkan oleh Pak Dance itu. Karena memang Tuhan ketika ingin menciptakan, biasa sudah. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup dengan kalimat. Misalnya perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Bukan berarti firman jadi cakrawala. Gitu. Sama dengan gini, orang pesulap, bim selabim, jadilah burung. Terus orang nanya, siapa yang menciptakan burung ini? Pasti ngomong, pesulap itu. Tidak mungkin. Siapa yang menciptakan burung ini? Tahu bim selabim, jadi burung. Tidak mungkin gitu. Berarti bim selabim itu ibaratkan pesulap membuat burung dengan mentera-mentera. Bim selabim. Nah gitu. Bukan bim selabim jadi burung. Sama dengan Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Jadi, apakah firman jadi cakrawala? Ya tidak. Tapi Tuhan menciptakan cakrawala dengan kalimat berfirman. Nah gitu ya. Ini Kristen salah paham masalah kayak gitu itu. Silakan. Pak Dance boleh baca di Lukas 2 ayat 11. Pak Dance bilang tadi bahwa firman itu tidak menjadi manusia. Ini jelas-jelas ditulis di kata malaikat. Dan Ini bukan kata manusia. Sampai harus tahu bukan ya kata beliau manusia ini, ya. Bang, beliau ini Ya. jangan kamu, oh dia tidak paham, jangan gitu. Beliau itu mantan pendeta, masih hangat. Iya, mantan pendeta atau mantan apa, tapi Makanya untuk penjelasan Saya bacakan. untuk penjelasan. Saya bacakan. Iya. Besarkan. Ini kan ini bukan kata manusia ya. Ini kata malaikat langsung. Ya, saya bacakan. Iya. Ya.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Kristus yang diurapi berarti utusan. Tuhan bahasa asli kurius artinya Tuhan bukan Tuhan. Tuhan itu sama Bahasa dengan asli sini, Tuhan. ya, dengarkan sini. Juru selamat yaitu Kristus. Kristus yang diurapi berarti ada otoritas yang lebih besar dari Allah, yang lebih besar dari Yesus maksud saya, yang lebih besar daripada Yesus, yang mengurapi Yesus itu sendiri, yaitu Allah. Karena dia disebut Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Tuhan, ini kurius. Tuhan, bahasa Inggris Said. Bahasa Inggris Said. Nah, sebaiknya saya buktikan ya bahwa Yesus itu adalah perantara. Ya, ini buktinya ya, buktinya sini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Sini disebutkan seorang pengantara. Jadi Yesus disebutkan seorang pengantara. Kalau seorang berarti nabi, ya, pengantara. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa selain ada perantara antara manusia dengan Yesus yaitu manusia dengan Allah yaitu Yesus, dan ada juga perantara antara Yesus dengan Allah. Galatia. Oke. Lihat sini. Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat. Jadi ada hukum disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi tadi disebutkan seorang pengantara adalah Yesus. Jadi ada hukum yang diantar malaikat-malaikat ke dalam seorang pengantara. Jadi Yesus tidak langsung menerima firman dari Allah, tetapi dari Allah diberikan kepada malaikat, baru malaikat kepada Yesus. Saya baca ayatnya 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu. Jadi seorang perantara itu bukan hanya satu. Itulah sebabnya perantara ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad SAW, dan ada Nabi Yesus. Jadi perantara itu bukan cuma satu. Sedangkan Allah adalah satu. Jadi perantara lebih dari satu, Allah adalah satu. Dengan jelas di sini Yesus berfirman itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari perantara yaitu malaikat atau Roh Kudus. Ya, kalau Anda membantah apa yang saya sampaikan itu berarti Anda telah membantah Alkitab Anda sendiri. Iya. Saya buktikan lagi di sini ya. Saya buktikan lagi di sini. Kisah 7 ayat 38. Bahwa firman itu dibawa oleh malaikat kepada Nabi. Kisah 7 ayat 38. Ini searah dengan Al-Quran. Kisah 7 ayat 38. Nah ini. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat yang di padang gurun di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Jadi Musa sendiri juga menerima firman tidak langsung dari Allah, tetapi lewat malaikat.
Sama dengan Galatia 3 ayat 19 dan 20. Yesus menerima firman lewat malaikat karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Yesus adalah perantara. Apa lagi yang kurang di sini? Ini sudah lengkap. Pak Dance, di mana itu Pak Kalau Dance? Anda membantah berarti Anda membantah firman Allah Maaf sendiri. Pak Dance, itu di mana Pak Dance? Saya catat. Di Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang 7:38. ke 38. bukan? 38. Berapa? Musa menerima Oke. firman Musa ayat 3. Oke, silakan Ustaz Sahta lanjutkan. Ya. Kenapa kalau saya perlu ayat ini? Karena ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu Siti Khadijah itu gembira. Biar dia tambah paham, didatangkan ke Warokoh bin Naufal. Apa kata Warokoh? Muhammad, yang datang kepada kamu itu hada namusu. Namus, pembawa berita, yaitu Jibril. Sebagaimana datang kepada Musa. Berarti cocok di ayat ini. Kata Warokoh, yang datang ke kamu ini ada hada namusu. Namus itu pembawa wahyu maksudnya. Sebagaimana datang kepada Musa, kata Warokoh. Nah, ini saya temukan ayatnya di sini berarti. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Izin, mohon maaf, mau izin bertanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf ini tak langkong Ustaz Tahta. Neka tanya, ini mau bertanya sama Bang Glendi ini. Kan di orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini pasti dibuat andalan itu firman telah menjadi manusia. Bang Glenn, halo. Iya, halo. Bang Glenn, sampean firman menjadi manusia. Ini manusia yang mana kata sampean? Ada keterangan itu Yesus? Iya, itu kan telah dia dikatakan oleh malaikat. Firman menjadi manusia. Ada keterangan manusia itu Yesus? Iya. Mana keterangannya? Soalnya kalau manusia, sampean juga manusia, saya juga manusia, Bang Dalbo juga manusia. Dia berkondisi sebagai manusia di dunia ini. Mana keterangannya? Simple kok Baca. pertanyaannya. Mana? Tunjukin. Soalnya sampai sekarang saya tanya juga ke tetanggaku yang pendeta, nggak bisa nunjukin dia. Tanya saja ke pendetanya sampean tanya ke pendetanya, ayat itu firman menjadi manusia. Manusia mana? Kalau cuma Yesus gitu aja, mana datanya? Sampean tanyakan ke pendetanya. Rugi sampean berpuluhan kalau nggak tahu artinya itu. Ya kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, buat PR aja dah. Mohon maaf ini Bang Dalbo, cuma itu aja. Jelas di firman Tuhan itu. Siap. Mau membalas, mau dibuka datanya. Monggo, saya tunggu kalau memang bisa buka data. Ini bukan menjadi di dalam kemanusiaan Yesus di sini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti diam di antara kita itu jamak. Sedangkan ini Yohanes menulis ini, Yesus sudah lama naik ke sorga. Sudah lama naik ke sorga. Jadi di sini tidak diterangkan dia firman menjadi daging atau menjadi manusia. Di sini bukan Yesus yang dimaksudkan di sini. Karena disebutkan pada kalimat kedua itu, dan diam di antara kita. Berarti firman itu juga ada kepada manusia, umat manusia, bukan hanya kepada Yesus Kristus.
Nah, saya baca terus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Nah, ini disebutkan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Jadi, kalau toh Anda katakan ini dari Yesus, tetapi di sini Allah hanya memberikan kemuliaan. Gitu. Bahkan ayat seterusnya itu Bang Dance, itu kan sudah jelas Hancur juga di situ. perpuluhan kalau gini. Hancur Sebagai perpuluhan. anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia, bukan sebagai Allah yang menjadi manusia. Ayat Iya. selanjutnya. Lu semua saudara, cuma itu aja kok pertanyaan saya. Terima kasih. Yaitu Mohon maaf ini kemuliaan Ustaz Hatta. yang diberikan Tak kepadanya lakon, sebagai anak Yuk, tunggal Bapa, Assalamualaikum. penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini yang penuh kasih karunia itu adalah Bapa itu sendiri yang mengirimkan firman yang dia telah taruh kepada malaikat sehingga malaikat menguasai Yesus. Apa saja yang disampaikan oleh Yesus itu ilham dari yang menguasai Yesus itu sendiri. Siapakah yang menguasai Yesus itu? Adalah Roh yang Kudus atau malaikat yang kudus, utusan Allah. Jadi bukan Allah menjadi manusia, namun firman yang ada kepada utusan Allah itu, yakni Roh Kudus atau malaikat yang menguasai Yesus. Sedangkan yang menguasai Yesus, malaikat atau Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Lalu Anda katakan Allah menjelma manusia, Anda telah tersesat kalau memiliki pandangan begitu. Ya. Lanjut. Ustaz Tata. Ya, jadi kalau kita pakai Al-Quran memang benar. Makanya, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi para nabi itu diberi kemuliaan masing-masing. Kalau Isa fa'ayyadnahu biruhil kudus. Selalu dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril gitu. Ya, kalau Musa gelarnya kalamullah. Kalau Isa fa'ayyadnahu biruhil kudus. Ya. Jadi selalu ditemani Ruhul Kudus gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Dance itu ya bagus banget gitu. Beliau pakai Bible, di Quran juga kayak gitu. Gitu. Silakan. Terus benar ya, Tuhan itu satu, Allah. Tapi pelantara banyak. Ketika di zamannya Musa pakai pelantara Musa. Di zamannya Yesus pakai Yesus. Kan penyampai firman. Di Nabi Muhammad diutus, sih pakai pelantaranya yang Nabi Muhammad. Makanya utusan itu bahasa Arabnya kan Rasul. Utusan itu apa definisinya? Manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Nah, Yesus ngaku utusan. Berarti sama. Pelantara di seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Aku ini pelantara. Maka Tuhan satu, kalau pelantara banyak. Ya. Seperti Musa pelantara. Ya, pelantara untuk menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan tidak mau bicara langsung. Woi, di bumi manusia tidak mau. Jadi pakai pelantara, pelantara ini dibawa oleh Jibril. Makanya tugasnya Jibril coba apa? Mulai dari malaikat Jibril sampai ke kalau Ridwan tugasnya ya menjaga apa? Surga. Ya, Malik apa? Nanti Jibril apa? Jibril tugasnya penyampai wahyu. Ya kan gitu. Jadi lengkap, kalau dalam Islam itu lengkap. Sehingga walaupun kita menerangkan Bible, enak kalau kita paham Islam gitu ya. Gitu. Silakan. Oke, Itu Bang Dalbo. oke, coba besarkan dulu itu. Pak Dance itu dibesarin terus saja lah, karena beliau nanti. Gak usah saya dulu selama ada Bang Dance ya. Nanti orang bosen lihat saya nanti. Nah gitu. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya ini. Mazmur 104 ayat 4.
yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Ini sebetulnya yang membuat roh sebagai malaikat suruhanmu. Ke dalam bahasa Inggris, he make the wind his messenger. Dia membuatkan angin sebagai suruhan-suruhannya. Mari kita melihat dalam bahasa asli. Dalam bahasa asli. Ini. Ya. Ose malakau. Ruh. Hod. Oke. Mesaretau. Lohet es. Artinya begini. Artinya begini. Yang membuat roh sebagai malaikat suruhanmu. Jadi di sini bahwa malaikat itu identik dengan ruh sebagai suruhan, sebagai utusan. Nah, ini menyimpulkan bahwa yang menguasai para nabi-nabi itulah ruh ciptaan Allah yang disuruh oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam bahasa asli adalah malaikat Allah, untuk menjadi perantara antara nabi dan Allah. Jadi Yesus bukan jelmaan Allah, tetapi Yesus dikuasai malaikat sebagai roh ciptaan Allah. Jadi sekali lagi, yang menguasai Yesus adalah malaikat. Jadi silakan. Silakan Bang Glenn. Bang Glenn. Entah Bang Pikai mau menambahkan, silakan Bang Pikai. Ya, terima kasih. Jadi gini, Bang Glenn ya, sebaik-baiknya menjadi penyimak itu lebih baik daripada nanti membicarakan sesuatu hal yang jangankan keimanan kita sebagai manusia. Yang lebih beratnya kemudian kalau mengutarakan sesuatu yang membantah Bible, seperti yang diutarakan sama Bang Dance. Maka kenapa Anda kemudian memilih untuk diam? Karena memang betul. Ketika Anda ngomong, bahkan beliau ini yang mengetahui bukan saja tentang LAI, tetapi juga King of James, bahkan original text dalam bahasa Ibrani. Sementara kebanyakan dari teman-teman Kristen itu tidak tahu apa-apa. NRK, Hologos juga tidak tahu. Yang ditahu mereka apa? Firman menjadi manusia, hanya itu. Manusia itu Yesus. Nah, di sini sudah jelas. Ada satu pertanyaan tadi dari saudara kita, Bang Luka, kalau tidak salah tadi. Menuntut bahwa firman itu ditunjukkan kepada Yesus. Sampai hari kiamat, kalau tidak direvisi Bible itu, karena tidak juga kita menolak kemungkinan ya. Karena Bible itu kalau tidak salah setiap 2 tahun akan diperbaharui. Menjadi narasi-narasi yang lain. Contoh yang paling jelas ini mohon maaf ini karena menyinggung, mudah-mudahan tidak seperti bicara kasar. Kalau di Yeskiel 23 nomor 5 itu, dulunya itu, dan mereka itu aku punya, kata Tuhan dalam Bible itu. Tetapi kalau yang sekarang ini, dan perempuan itu aku kawini. Jadi aku punya dan aku kawini itu, astagfirullahaladzim. Kira-kira kalau kita sebagai manusia, kecuali kalau kita bilang yang tadi, imani saja. Tidak usah tanya Bible lagi. Yang penting, kan santai Kristen itu. Ke gereja 1 kali,
dengan cara berjoget pula, tidak ada pantang larang, boleh berbuat apa saja. Yang penting Yesus Tuhan. Sementara kita sebagai manusia ini yang tidak dapat melihat Tuhan ini, narasi dari nas kitab suci itu yang kita yakin dari Tuhan itulah kita mendapat referensi. Ini benar dari Tuhan atau dari manusia. Maka Allah sudah memberi konfirmasi kepada orang Islam. Allah sudah mengatakan dengan gamblang bahwa mereka itu menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Nah sekarang kalau itu kata teman Kristen itu tidak benar, ayo saya kembalikan kepada Bible aja. Nggak usah pakai Al-Quran lah, kembali ke Bible aja. Jelas di Bible itu, setelah diselidiki oleh Lukas, maka dia mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, kepada teman-teman Kristen yang tadi, yang imani saja yang saya bilang tidak perlu belajar, tanpa mengetahui ayat-ayat Lukas ini, siapa si Lukas ini, tertancap dengan dogma itu, doktrin itu, percaya saja. Nah inilah susahnya kita sebagai manusia yang dikasih Allah akal dan pikiran, tidak menggunakan minimal 15% dari akal kita dan menelaah. Padahal yang terjadi di lapangan kemudian, si Lukas ini bukan siapa-siapa bagi Yesus. Jangankan si Lukas. Si Paulus saja itu menurut orang Yahudi, itu tokoh sekte dari Nasrani penyakit sampar. Kisah 24 nomor 5, kisah 18 nomor 13. Bahkan si Lukas, si Paulus ini kan menulis di Galatia 6 nomor 11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Lalu 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah kita sebagai orang Melayu, orang-orang yang fasih dalam bahasa Melayu, bagaimana kita mau pura-pura kemudian, saya ini orang Cina, saya ini orang Korea. Pura-pura kita tidak paham bahasa Melayu. Sebenarnya bukan tidak paham, tetapi oleh karena tidak sesuai dengan keimanan dogma gereja, doktrin tadi, maka jangankan orang Islam, jangankan orang Yudaism, jangankan Hindu Buddha, jangankan Konghucu, Bible saja dibantah oleh Kristen. Ketika Yesus mengatakan kemudian, Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia, yang ada 3 ayat kemudian, seperti juga di 1 Samuel 15:29 atau di Hosea 11 nomor 9. Teman-teman Kristen ini bahkan kalau Yesus ini yang ngomong seperti kita ini, saya percaya teman Kristen ini mengatakan, kau tidak paham firman Tuhan Yesus gitu. Bayangkan, na'udzubillahi min zaliknya iman yang tertancap itu. Padahal di Bible itu sendiri dikatakan di Ulangan 4 nomor 2, Amsal 30 nomor 6 dan Wahyu 22 18 19. Kalau siapa yang menambahkan dan mengurangi apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci, Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka yang besar. Tetapi Kristen yang tadinya tertancap dengan doktrin itu firman Allah, firman Tuhan itu salah. Antara dua itu, kalau bukan firman Allah salah, kami yang salah tafsir katanya. Padahal alhamdulillah, kita ini orang Melayu bang, bukan orang Korea pura-pura menjadi kuning langsat, padahal hitam bolong faktanya. Jadi ini sampai ke hal-hal yang begini, kemudian orang Islam menerangkan kepada teman Kristen, mengembalikan sebenarnya mereka ini kepada Bible itu. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, tidak usahlah percaya. Tapi percayalah kepada Bible. Bible itu apa yang kurangnya coba? Tanya saya, apa yang kurangnya Bible itu? Minimal untuk ketuhanan dan pengajaran. Walaupun itu hanya karangan dari Yunani kemudian oleh Lukas, tetapi itu masih mengandung 18% kebenaran daripada Old Testament, perjanjian lama itu daripada 39 kitab, itu mengandung 12% kebenarannya. Karena kita temukan di situ kemudian Tuhan berfirman menjadikan itu dan menjadikan ini. Ini kan jelas ini. Apalagi hukum-hukum tentang syariat pengajaran seperti larangan, wajib dihitan, berpuasa, menghadap ke bait Allah, sujud dengan muka ke tanah. Sementara perjanjian baru yang 27 surat itu masih mengandung Bang Peta, nulis Bang Peta. Itu masih mengandung 6% kebenaran. Apa yang benarnya di situ kira-kira?
ketika kita menelaah dan campurkan antara Old Testament dan New Testament, tidak pernah kita temukan satu ayat kemudian Allah bakal menjadi manusia ataupun akan menjadi manusia, apalagi kalau telah menjadi manusia. Tidak pernah, kecuali yang saya bilang tadi, 2 tahun ke hadapan, oleh karena teman Kristen Lake Taraf direvisi Bible dan dijadikan itu. Tetapi percayalah, sekarang kita sudah tahu. Dengan kumal-kumal seperti ini, kemudian banyak yang tercerahkan. Minimal kepada teman-teman Kristen. Kebanyakan orang yang mualaf itu, orang yang menyimak yang seperti ini. Mudah-mudahan Bang Glenn ini juga salah satu daripada mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrah, ajaran Islam. Karena kita masuk Islam ini, Bang Danci kan ini juga dari Kristennya. Kita masuk ke Islam ini bukan membuang Yesus. Justru Islamlah agama pondasi yang mendudukkan Yesus sebagai satu-satunya otoritas yang paling mulia di muka bumi. Bahkan kalau dalam Islam, semua nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Tetapi ini minimal kepada Yesus. Kita kasih tahu. Kalau di Bible, di Matius 27 nomor 30, dia diludah dan digampar kepalanya dengan bambu, dipukul. Kalau di Bible, di Markus 14:65, ditinju dan dipukul. Kalau di Bible, di Yohanes 19:34, ditumbak lambungnya. Kalau di Bible, di 2 Korintus 12 nomor 3, terkutuklah Yesus. Kalau di Bible, di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah dia yang digantung pada kayu salib. Kalau di Bible, kemudian di Lukas 11:27, dia menyusuh. Padahal dianggap Tuhan. Sementara orang-orang Kristen mengatakan, ini memuliakan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Bukankah kita memuja atau memuji seseorang itu harus dengan cara kita meninggikan dia, pondasinya, jangan kita memalukan dia. Bahkan di dalam Bible itu ketika Yesus, kenapa kita temukan